Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bermajelis di rumah di antara rumah-rumah Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam episode yang keempat terkait dengan fikih pernikahan dan keluarga. Malam hari ini kita akan membahas tentang masalah tujuan dan juga hukum menikah. Ada dua yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama adalah tujuan seorang muslim atau seorang muslimah itu dalam menikah. Dan tujuan ini harus dipegangi sebenarnya oleh kita semua, baik yang akan melangsungkan pernikahan atau yang baru saja melangsungkan pernikahan atau yang sudah lawas menikah. Jadi sama-sama tujuan ini harus ada. Tanpa kita memegangi dan memahami tujuan ini, maka pernikahan itu akan terasa hampa. Jadi orang kalau sudah kehilangan tujuan, maka dia akan sulit untuk menjalani pernikahan tersebut. Nah, maka kita malam hari ini akan membahas garis-garis besar tujuan syariat itu mensyariatkan kita untuk menikah. Karena kita semua tahu hukum asal menikah itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hukumnya sunnah, ada yang menyatakan sampai hukumnya wajib. Sebagaimana pendapat Zahiriyah, pendapat mazhab Zahiriyah itu hukum asal menikah itu wajib. Ada yang menyatakan seperti mayoritas para ulama hukum asalnya itu sunnah. Nah, namun nanti akan kita bahas juga hukum menikah berdasarkan dari masing-masing keadaan orang. Karena ada orang yang menikah itu hukumnya buat dia itu sampai kepada derajat wajib. Ada yang hukumnya dia cuma sampai sunnah saja. Ada yang sampai makruh, ada bahkan yang dia itu haram kalau menikah. Ada yang hanya sampai kepada mubah, dan itu masing-masing keadaan orang berbeda-beda. Nanti akan kita bahas juga hal tersebut. Jadi ada berapa yang kita bahas? Berapa? Dua. Yang pertama tujuan menikah, yang kedua adalah hukum menikah. Pian menikah tuh gasan apa? Supaya apa pian nikah? Hendak benar ya, adamnya apa? Artinya setiap muslim itu sebenarnya ketika dia melakukan sesuatu, itu dia harus punya tujuan. Seorang muslimah juga begitu. Jadi pada saat kita mau menikah atau pada saat kita sudah menikah, itu tujuan harus kita pegangi, Pak. Karena tanpa kita memahami tujuan-tujuan ini rumah tangga akan susah untuk bertahan, atau paling tidak berasa anyep, Pak, rumah tangga itu. Itulah kadang-kadang yang menyebabkan banyak terjadi perceraian dan lain sebagainya. Baik. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa kita ringkas di sini. Ada banyak sekali tujuan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita ringkas pada beberapa tujuan. Yang pertama adalah karena menikah itu adalah ibadah. Jadi tujuan yang pertama pada saat menikah itu adalah beribadah. Itu tujuan yang pertama, Pak. Jadi niat kita mau menikah itu ya karena Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis terkait dengan masalah nikah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, yang diantaranya adalah disebut oleh Rasulullah menikah. Ya barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan golongan dari umatku.
Maka menikah itu adalah ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan menikah itu adalah ibadah yang paling kompleks. Macam-macam ibadah tergabung di dalamnya. Ya, bukan hanya sekedar pada saat menikahnya saja, tapi macam-macam ibadah itu tergabung pada saat menikah. Kita sebutkan beberapa di antaranya. Di antara ya, orang menikah itu akan ada terdapat ibadah sabar. Jujur kakak-kakak. Yang sudah menikah, yang sudah kawin, ya. Apakah menikah itu, ini jawab Pak ya, bapak-bapak khususnya nih. Apakah menikah itu perlu sabar atau tidak? Nah, perlu sekali Pak. Sangat perlu sabar. Itu ibadah hati Pak. Menikah itu perlu tawakal. Di dalam menikah itu pian bertawakal kepada Allah. Dalam mencari nafkah, ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menikah itu ada yang namanya berbuat baik. Baik. Bisa disebut sedekah. Pian mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anak pian. Di situ pian berbuat baik. Ada banyak sekali ibadah yang bisa pian lakukan. Bertawakal kepada Allah, raja, berharap kepada Allah. Banyak sekali ibadah yang berlangsung pada saat kita menikah. Maka inti daripada menikah itu, yang pertama, tujuan menikah itu adalah untuk beribadah. Karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tujuannya itu sudah ibadah, ya, maka akan senantiasa selalu dinaungi oleh rahmat, sakinah, mawaddah. Rumah tangga itu kalau misalnya, pasti akan ada badainya. Dan syaitan itu akan senantiasa selalu menggoda untuk seseorang itu berpisah dari istrinya. Pasti. Itu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Itu pasti ada godaannya. Maka kita harus menyadari yang namanya menikah itu adalah ibadah. Dan orang beribadah itu perlu niat. Jadi niat itu dari awal sampai akhir. Yang namanya ibadah itu pasti akan ada godaan syaitonnya. Itu pasti Pak. Pasti, kada mungkin kada ada. Jadi kita harus sadar diri bahwa namanya ibadah pernikahan itu pasti akan ada halangan dan rintangannya. Jangan nang dikisahkan tuh nyamannya terus. Nah, orang berkisah nyaman terus ya. Padahal di belakang, tak titik tuh bang bunyi mata. Ya begitulah Pak. Makanya biasanya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini harus disadari betul-betul. Itu yang pertama tempat tadi Pak. Ibadah. Yang kedua, di antara tujuan menikah adalah, ya, sini disebut oleh Rasulullah SAW. Ini adalah apa Pak? Mendapatkan keturunan. Dapatkan keturunan. Ini di antara tujuan menikah. Jadi pada saat pian menikah itu niatkan ini Pak. Niatkan ini. Terlepas dari misalnya Allah berikan atau tidak. Yang penting pian niat dulu. Mendapatkan keturunan. Pada saat pian menikah, ingat sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadudal walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan yang memungkinkan untuk kalian berisi banyak anak dengan wanita tersebut. Apa kata Rasulullah? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga, aku akan senang, kata Rasulullah, ketika umatku itu kelak banyak pada hari kiamat. Apalagi disebutkan di dalam hadis yang lain, umat yang paling banyak menghuni surga adalah umatnya Rasulullah SAW. Dan itu membuat Rasulullah senang. Jadi banyaknya anak itu membuat Rasulullah senang. Kata Rasulullah, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Jadi mendapatkan keturunan. Ini diantara tujuan menikah. Kenapa? Karena Rasulullah senang. Karena Rasulullah SAW senang. Yang kedua, kenapa? Kok salah satu mendapatkan keturunan ini disebut oleh para ulama tujuan besar di dalam menikah? Karena dengan keturunan tersebut kita bisa mendapatkan banyak keberkahan di dunia dan di akhirat. Karena kalau kita ambil misalnya di akhirat, ada sebuah hadis Nabi SAW, orang tua
Yang dia pada saat masuk ke dalam surga, dia bingung. Karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditaruh yang paling tinggi di dalam surga. Kemudian di hadis tersebut orang tua tersebut bertanya, "Anna lana hadza?" Ya Rabb, ya Allah, ini kok kami bisa setinggi ini derajatnya? Maka disebutkan kepada orang tersebut, "Bistighfari waladika lak." Ini karena anakmu terus memintakan ampun untukmu setelah engkau meninggal dunia. Jadi tinggi derajatnya, Pak. Siapa yang doakan? Anak. Makin banyak anak, makin banyak yang mendoakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah jalur amal soleh kepadanya, ya kecuali dari 3 perkara. Di antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu nggak terputus tuh, terus. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ya. Jadi, apa tadi, Pak? Doa anak-anak yang soleh. Ini pada saat kita menikah, ini harus kita tanamkan. Ulun berniat menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah punya anak. Jadi yang child free minggir dulu, Pak. Ada sebagian orang nggak mau punya anak, nggak mau, ribet. Ya justru rumah tangga itu akan bahagia dengan tangisan anak, ya, anak bawa cakut apa segala macam. Nah begitulah memang anak kecil. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ya begitu pula doa anak-anak ini sangat akan nanti kita harapkan kelak pada hari kiamat. Kemudian kalau kita lihat ya, anak soleh itu ya bahkan belum jadi anak soleh saja, belum jadi anak soleh nih, Pak. Baru lahir. Ya, kemudian setelah itu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang memiliki 2 orang anak perempuan, ya, kemudian dia berhasil membesarkannya sampai dia balik berhasil membesarkannya, maka kedua anak perempuan tersebut kunna lahu sitram minan nar. Maka kedua anak perempuan tersebut akan menjadi perisai dan penghalang bagi ayah dan ibundanya dari api neraka, Pak. Jadi salah satunya adalah niat kita mendapatkan keturunan, diantaranya adalah apa? Ya, apa namanya? Terhindar dari api neraka. Baik. Jadi mendapatkan keturunan ini salah satu apa, Pak? Tujuan pernikahan. Ini harus dipegangi, Pak. Ya, yang keberapa nih, Pak? Yang kedua. Ini banyak sebenarnya, kalau yang masalah ibadah ini banyak sekali, Pak. Tapi mungkin kita cukupkan di antaranya itu. Tapi intinya kata para ulama, menikah itu adalah ibadah yang paling kompleks dan paling panjang seumur hidup. Ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam pernikahan, menuntut sabar, menuntut tawakal dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lainnya. Ulun ini live kah? Live ya? Nggak bisa dipotong ya. Terakhir Ustaz Syafiq ketemu Ulun, tapi nggak apa-apa. Terakhir Ustaz Syafiq ketemu Ulun, beliau cerita, Fauzan, sekarang ana lebih rajin sholat malam. Kenapa? Tapi Ulun sudah nangkap kemana masalahnya. Karena wah lebih banyak masalah dan lain sebagainya. Akhirnya ya lebih rajin sholat. Bapak-bapak ya, kalau misalnya punya masalah sama istri, jangan kemana-mana, ampar sajadah, sholat malam, baca Quran. Itu juga ibadah. Dari mana? Dari pernikahan. Dan begitulah tabiat pernikahan. Dia akan memancing, mengundang orang soleh itu, Pak. Orang soleh, orang baik. Kalau dia lagi ada masalah, maka yang akan dekat dengan dia itu adalah sholatnya, Al-Qur'annya. Kemudian juga dia bisa artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya semoga mudah-mudahan artinya hati istri dilembutkan, istri juga demikian, suami suka bentak-bentak, minta sama ya Allah. Ini ibadah luar biasa, Pak, berdoa di dalam keadaan mungkasir. Dalam keadaan kita berharap, ya Allah, ulun tidak ada jalan lagi, ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mau mengadu. Itu inkisar namanya, Pak. Salah satu puncak tertinggi di dalam berdoa adalah pada saat kita merasa semua pintu tertutup. Ya, pada saat merasa semua pintu tertutup, hanya mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inkisar di dalam berdoa. Pernah nggak pian sampai demikian? Pernah nggak sampai? Nggak ada lagi jalan keluar. Ya
sudah mentok, ya. Ya, begitu. Jadi ada banyak sekali bedanya. Nah, kemudian juga ini tadi, mendapatkan keturunan. Ada banyak sekali lagi keutamaan-keutamaan di dalam mendapatkan keturunan. Belum lagi faedah duniawinya. Kalau kaina tuha, Pak, maka yang mau urus itu siapa, Pak? Bisa bini, bisa anak. Tapi mun bini sama-sama tuha. Siapa yang mau urus? Kalau pian punya anak-anak yang soleh, pasti anak pian akan mau urusi pian. Pian kira kita kada bisa tuha kah? Seberataan kita bisa tuha. Iya. Maka makin banyak anak, ya tentu saja diukur, Pak, kemampuannya, ya. Maka kalau pian bisa punya banyak anak, itu nanti manfaatnya kalau kita tuha. Salah satunya itu manfaat duniawi. Ya, jadi sebagai penyejuk hati, hati khususnya di masa tua. Di masa tua. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini yang keberapa, Pak? Kedua, ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kemudian yang berikutnya, di antara tujuan terbesar seseorang itu menikah. Ini harus dipegang, Pak, tujuannya. Yang ketiga adalah mencari ketenangan. Mencari apa, Pak? Ketenangan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, litaskunu ilaiha. Ya, agar kalian mencari ketenangan pada istri-istri kalian, pada pasangan-pasangan kalian. Di salah satu orang hidup tenang itu sebenarnya adalah menikah, Pak. Sepusing-pusingnya orang itu menikah, memikirkan urusan bini, urusan laki, yang ibu-ibu secapek-capeknya ngurusin suaminya, ya, lebih galau yang belum menikah. Bujuran, say. Makin kira udah bujur. Coba. Enggak, ini beneran serius, Pak, betulan. Tanya aja, tanya sama yang menikah. Silahkan. Betapa artinya itu sangat sensitif sekali, Pak, perasaan orang yang belum menikah. Makanya Ben harus hati-hati, sangat sensitif sekali perasaan menikah. Sangat sensitif sekali. Ini tidak menyinggung siapa-siapa, ya. Sama sekali tidak menyinggung siapa-siapa. Ulun mohon maaf kalau bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu ada yang kurang berkenan. Tapi ulun harus sebutkan contoh ini karena agar supaya artinya kita sama-sama tahu bahwasanya Al-Quran itu benar adanya. Ketika Allah menyebutkan litaskunu ilaiha, agar kalian mencari ketenangan pada pasangan. Itu artinya ketenangan hakiki itu adalah pada pasangan. Betul, Pak. Oh, matakan lon pian. Pian berisi rumah halus, kecil. Tapi di rumah pian ada bini. Yang kedua, rumah pian kenal, tapi pian sorangan. Nah, malam-malam sudah jam 10, gabut kertawa apa lagi. Bingung. Ya. Ya kalau pian mesti ada istri, ya bisa pian aja obrol. Ya kan seperti itu, Pak. Itulah yang disebut dengan ketenangan, Pak. Ada banyak sekali ketenangan. Artinya pada saat pian punya istri di rumah, itu pian tahu bahwa pada saat pian pulang, ada yang akan menenangkan pian. Wah, ada saja ulun di mamai bini juga. Nah, ya mungkin di situ letak ketenangan pian, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Tapi segalau-galaunya pian bermasalah dengan istri, Pak. Ini Pak, ya. Segalau-galaunya pian bermasalah dengan istri, percayalah, Pak, yang belum punya pasangan itu lebih galau lagi. Gak pusing pian lawan bini, apa diranguti bini, atau suami marahin istri juga pusing dan lain sebagainya. Wah, pokoknya rancak berantem apa segala macam. Percayalah, Pak, hati orang yang belum menikah itu jauh lebih kosong, lebih susah. Kalau nggak sering-sering ke pengajian bahaya, Pak. Nggak, serius beneran. Iya, ini yang belum menikah ini harus dicamkan dengan baik ini. Mencari ketenangan karena Allah berfirman litaskunu ilaiha. Ini firman Allah. Litaskunu ilaiha. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan pada kalian mawaddah, ya, saling bercinta, saling berkasih sayang. Ada gitu loh, Pak. Tumpahan pian untuk mencintai orang itu ada gitu loh. Tahu pian kemana pian.
Yang bahaya itu cintanya besar, tapi nggak tahu harus kemana. Nah, lalu ya kesana kemari dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka carilah ketenangan. Makanya ulun pernah sekali cerita. Jadi ulun pernah suatu ketika Pak, nasihat pernikahan. Diundang di tempat orang sekalinya nang nikah nih, yang kawin ini bisa dibilang kai-kai lah. 65 tahun ke atas, bercucu sudah. 65 tahun, antara 65 sampai 70. Iya. Lalu kemudian anak-anaknya ini ada iya am tuh satai jar. Han abah nih jar. Umur 65 tahun dah jar. Udah cucu ada, anak-anak sudah ada, cukup sudah jar. Masih ya hendak kawin ya. Ujar ulun, ada yang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa diberikan oleh anak-anak dan cucu. Ketenangan. Makanya litas kunu ilaiha, untuk kalian mencari ketenangan pada pasangan kalian. Bukan hanya sekedar laki-laki, tapi juga istri pun juga demikian, wanita pun juga demikian. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Kemudian di antara tujuan menikah, ya kita sebutkan 4 atau 5 ya, yang garis besarnya saja. Baik. Ini harus dipegangi Pak. Ya makanya kalau seandainya pian tidak pernah tenang di dalam rumah tangga, berarti ada yang keliru di rumah tangganya. Ada yang harus dibenarkan di rumah tangganya, entah apa, entah bisa jadi karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh si suami atau si istri, sehingga ya tidak tenang di dalam berumah tangga. Bisa jadi seperti itu. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, kata Rasulullah SAW, ma tawaddathnani, tidaklah ada dua orang yang pernah saling mencintai, kemudian mereka saling berantem, saling berjauhan, ya, saling bermusuhan, kecuali hal tersebut disebabkan karena dosa di antara salah satu di antara mereka atau dosa keduanya. Jadi gitu Pak. Jadi ya, kalau seandainya di rumah tidak mendapatkan ketenangan ya pada rumah tangganya, berarti ada dosa yang belum mungkin salah satu di antara mereka atau kedua-duanya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi SAW yang ngomong demikian. Ya, baik. Kemudian yang keempat, di antara tujuan besar di dalam pernikahan. Ini tadi kita tutup di sini ya. Ya. Di antara tujuan besar pernikahan adalah menjaga diri dari maksiat. Menjaga diri dari maksiat ini salah satu tujuan terbesar menikah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang sanggup, mampu, ya punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ini Rasulullah yang ngomong, Pak. Karena sesungguhnya orang yang menikah itu akan terjaga. Aghaddu lil basar, pandangannya akan terjaga. Wa ahsanu lil farji, dia akan terjaga kemaluannya, akan terjaga. Ini Rasulullah SAW yang ngomong. Artinya begini, Pak. Kalau orang yang belum menikah bisa menjaga, ya, bisa menjaga, okay. Tapi itu memerlukan effort dan usaha yang lebih besar. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia belum menikah, ya, tapi dia sudah ada keinginan untuk menikah, tapi belum mampu, maka disuruh oleh Rasulullah untuk berpuasa. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk pian itu berpuasa. Syukur-syukur mun pian kuat berpuasa. Ini ada juga yang kada kuat berpuasa. Ya, kada kuat, susah Pak. Ya, bisa dimengerti sampai sini Pak. Ya, karena kata Rasulullah SAW sesungguhnya fa innahu lahu wija. Puasa itu bisa artinya meredam keinginan kita untuk berbuat maksiat, di antaranya adalah perzinahan. Baik. Jadi ini tadi sabda Rasulullah SAW. Jadi ini menjaga diri dari maksiat. Ada banyak sekali Pak. Ya. Kemaksiatan yang terhalang, yang terjauh dari seseorang yang sudah menikah. Meskipun tentu saja tidak berarti orang yang menikah itu selamat
Nah, berarti, tapi ada juga ya. Tapi kebanyakannya karena ini yang mengucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi di antara tujuan menikah yang pertama adalah ibadah, karena ibadah nikah ini adalah ibadah yang paling kompleks, paling banyak campuran ibadahnya. Ya, beraduk-aduk, bersatu padu di dalam pernikahan itu. Dan niat ibadah itu harus dari awal sampai akhir. Ya, makanya nanti kita akan sebutkan ada orang yang haram untuk menikah, Pak. Kalau niatnya salah. Ya, contoh misalnya niatnya untuk menzalimi. Makanya para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah apa hukumnya. Ada silang pendapat di kalangan para ulun sampai sekarang. Jadi kalau orang kepleset niatnya pada saat menikah, itu bahaya. Para ulama itu sampai khilaf, beda pendapat. Apa hukumnya orang menikah tapi dengan niat nanti dicerai? Dia nggak kalau dikasih tahu dan disepakati itu jadi mut'ah, nggak boleh kayak orang Syiah. Ini jelas nggak boleh. Tapi kalau dipendam sama si laki-lakinya, ikam 2-3 hari ikut cerai. Atau misalnya nih apa ya? Mohon maaf, ada orang mau nikah lagi yang kedua ketiga. Ini bila ketahuan biniku ku cerai. Nah ini para ulama silang pendapat di dalamnya. Boleh nggak kalau ada niatan seperti itu? Nah sebagian para ulama menyatakan ini tidak boleh. Sebagian lagi menyatakan, ya bisa jadi dia tidak menceraikan. Tapi, kalau anak perempuan pian ketemu mau dinikahi sama laki-laki yang punya niat seperti itu, kira-kira pian mau nggak nikahin? Gak mau, Pak. Buat apa kalau cuman seperti itu saja? Maka kalau kita tidak mau seperti itu, ya maka kita pun jangan seperti itu. Bisa dimengerti sendiri, Pak. Baik. Ini adalah di antara tujuan terbesar pernikahan, 4 perkara. Kemudian semoga mudah-mudahan bisa difahami dan semoga mudah-mudahan bisa sama-sama saling mengingatkan kita bahwa yang namanya menikah itu perjuangannya panjang dan pahalanya pun juga besar. Ya, ada salah seorang ulama, Pak. Ulun lupa siapa nama beliau. Jadi beliau itu punya anak-anak yang soleh dan soleha. Punya anak-anak yang baik sekali akhlaknya. Hafal Al-Quran. Kemudian juga penuntut ilmu. Ya, para ulama bilang ini calon ulama. Ternyata ditanya apa rahasianya. Ternyata kata seorang ulama tersebut, karena aku bersabar terhadap ibunya, bininya. Ternyata bininya ini ketujuh bemamai, ketujuh besesambat. Ini ternyata istrinya ini suka mungkin bentak suaminya dan lain sebagainya. Dia bersabar. Ya ulun tidak menyuruh ibu-ibu untuk ini jangan sampai salah paham nih. Pian hendaklah anak kita jadi ulama, sabar pian, ulun sangiti terus pian. Tidak seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya itu tadi, namanya pernikahan itu akan ada terus ujiannya. Ya, baik. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Sekarang kita masuk ke dalam hukum menikah, Pak. Nah, hukum menikah. Ini sudah bisa dimengerti ya? Baik, ulun hapus. Sekedar pian akad nikah dan menikah saja, ya. Itu pian melakukan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Sekarang ada beberapa keadaan yang akan membuat hukum tersebut berubah. Kita akan sebutkan. Jadi yang pertama, ini tadi hukum menikah. Hukum asalnya, hukum asal adalah apa, Pak? Sunnah atau mustahab. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi mayoritas para ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah. Tapi dia bisa berubah, ya, berdasarkan masing-masing keadaan yang terjadi pada diri masing-masing setiap muslim atau muslimah. Menikah itu bisa menjadi ini, Pak, wajib. Bisa jadi wajib. Kapan dia menjadi wajib? Perhatikan di sini buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Khususnya bapak-bapak. Kalau pian dalam keadaan ini dan tidak menikah, berarti selama itu pula pian berdosa karena pian meninggalkan kewajiban. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ulun ulangi sekali lagi. Kalau pian dalam keadaan ini yang akan kita sebutkan nanti, lalu kemudian pian tidak menikah, bahkan menunda menikah, ya. Kalau pian dalam keadaan ini yang nanti kita sebutkan, maka berarti selama itu pula lah pian akan mendapatkan dosa. Apa keadaannya? Jika memiliki kemampuan. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan
lahir dan batin. Begini. Kemampuan nafkah lahir dan batin. Ya. Ini kemampuan, Pak ya. Tafsirannya, jika memiliki kemampuan nafkah lahir dan batin dan ya, dia merasa jika tidak menikah maka ada kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam zina. Terjerumus ke dalam apa, Pak? Zina. Maka orang yang seperti ini kriterianya orang yang wajib menikah tuh ini, Pak. Kalau dia memiliki kemampuan, ya, fisik kuat, kemudian uang punya, ya, harta banyak, ya, kemudian dan ya, dia merasa jika dia tidak menikah maka akan ada kemungkinan besar terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka apabila seseorang sudah sampai kepada derajat ini, maka hukumnya berarti wajib menikah. Kalau dia tidak menikah, selama dia belum menikah, dia akan terus menanggung dosa. Dosa terus setiap hari berdosa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kapan seseorang itu menikah menjadi haram. Ya. Seseorang itu hukumnya menjadi haram, ya, dalam menikah kalau, ya, jika, ya, tidak memiliki kemampuan, apa, Pak? Kemampuan baik lahir ataupun batin, ya, nafkah lahir, dia tidak punya kemampuan nafkah lahir atau batin, ya, dia tidak memilikinya. Kemudian dia juga tidak ya, memiliki keinginan, atau bisa kita sebutkan di sini, ya, dia tidak memiliki kemampuan nafkah lahir dan batin dan tidak khawatir terjerumus ke dalam zina. Tidak khawatir. Ini misalnya, mohon maaf, Pak, misalnya orang yang lemah syahwat, misalnya seperti itu. Bahkan lebih cenderung kepada kalau dia menikah bisa jadi dia menzalimi istrinya, ya. Dan sini, Pak, jika dia menikah akan menzalimi pasangannya. Jika dia menikah maka justru akan menzalimi pasangannya. Nah, ini tidak diperbolehkan dia menikah. Ya. Hukum asalnya adalah haram sampai dia betul-betul menjelaskan. Dan misalnya istrinya sudah saya terima saja, misalnya. Seperti itu. Jadi ini orang yang mau memulai pernikahan, Pak, ya. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, dia tidak mampu menafkahi, akan menelantarkan misalnya istrinya nanti, atau misalnya secara nafkah lahir dan batin dia memang tidak mampu, juga tidak ada keinginan untuk misalnya, mohon maaf, hubungan biologis dia nggak ada keinginannya. Maka dalam hal ini, ya, kalau dia menikah nanti akan ditakutkan menzalimi pasangan. Nah, sampai di sini dia ini tidak boleh untuk menikah. Lebih baik dia untuk tidak menikah. Nah, begini, kalau sampai ada apa tadi? Menzalimi. Baik, kemudian juga di antara bagian. Nah, ini, Pak. Bagian orang yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Haram hukumnya orang menikah
kalau ya menikah mahram, maka akan menjadi haram hukumnya kalau yang mau dinikahi itu adalah mahram. Yang mau dinikahi ternyata adalah saudari persusuannya, maka berarti hukum pernikahannya adalah haram. Nggak boleh, Pak. Ya, yang mau dinikahi adalah apa? Siapa misalnya saudari pernikahan. Juga gambaran di antara pernikahan itu menjadi haram adalah menikahi wanita yang hamil. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, Pak, di dalam syariat kita. Menikahi wanita yang hamil. Apalagi hamilnya itu adalah apa? Dari laki-laki lain. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian yang berikutnya. Jadi kalau mayoritas para ulama, hukum asal menikahi wanita yang dihamili. Itu hukumnya tidak boleh. Hatta yada'na hamlahunna. Sampai wanita tersebut melahirkan. Ya, baru boleh menikah lagi. Dia bertaubat, kemudian setelah itu sampai dia melahirkan. Dan nasabnya pun dinisbahkan kepada ibunya. Kalau peraturan di KUA, di tempat kita itu, kalau usia pernikahan, ya, yang menghamili misalnya laki-laki tersebut, dia yang menikahi, dan pernikahannya tersebut anaknya lahir 6 bulan, ya, maksimal 6 bulan. Dari tanggal pernikahan, maka masih bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Tapi kalau misalnya 4 bulan habis nikah, lahir anaknya, ini tidak bisa. 5 bulan setelah menikah, lahir anaknya, tidak bisa. Tapi kalau 6 bulan, itu masih bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Ini kalau di KUA. Tapi mayoritas para ulama itu tidak memperbolehkan demikian. Baik. Kemudian juga di antara bentuk yang tidak diperbolehkan, yang haram, ya, adalah menikah yang bentuknya itu muhallil. Muhallil. Ini nggak boleh, Pak. Menikah muhallil. Bagaimana muhallil itu? Muhallil ini terlarang. Sebagai contoh, Pak, ya. Ada orang yang misalnya dia mentalak istrinya sebanyak 3 kali. 1 kali talak 1. Naudzubillah min dzalik. Talak 1, selesai rujuk. Talak 2, selesai rujuk lagi, kemudian dia talak lagi. Talak berapa? 3. Kalau sudah sampai talak 3, maka dia tidak boleh rujuk lagi kepada istrinya. Sampai istrinya tersebut menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Misalnya, siapa? Sebut satu nama, Pak. Aduh, susah nyebut. Takutnya ada yang dimasalah. Kita pakai A sama B saja. Nih ya, misalnya ya, A ini punya istri B. Udah talak 1, rujuk, talak 2, rujuk, talak 3. Nah, kemudian setelah talak 3, menyesallah si A ini. Ya Allah, kenapa jadi sampai talak itu talak 3? Aur bakalah yang terus di rumah sampai talak 3. Kemudian tiba-tiba, ya, melihat bininya menangis, mengingat kenangan-kenangan terdahulu, ya. Ya Allah, melihat baju pas kawinan, membuka lemari, ya baju nih kawin bahari, misalnya kan. Habis itu menyesal, Pak. Setelah talak 3, dia tidak diperbolehkan lagi kembali kepada istrinya. Lalu bagaimana sampai boleh itu? Cuman kalau ada satu keadaan. Kalau si istri ini sudah menikah dengan laki-laki lain. Kita taruhlah misalnya laki-laki lain ini inisialnya C. Siapa C di sini? Ini A, B, C. Lalu kemudian karena hukumnya demikian, si A ini, Pak, si A ini dia bayar ke C. C, aku hendak bebulikan lawan biniku Nina, B Nina. Ikam kawini dulu. Ini disebut muhallil. Nih, bayar ke sini. Berapa juta? Disebut di dalam syariat itu at-taisul musta'ar, kambing pinjaman. Kalau dalam bahasa syariat disebut oleh Rasulullah SAW sebagai at-taisul musta'ar, kambing pinjaman. Jadi kambing itu, Pak, kalau pian ada kambing bibitnya bagus, itu kadang-kadang bisa jadi dipinjamkan. Nah, kawin lawan kambing binian gue, nah supaya bagus karena anak-anaknya misalnya dipinjamkan. Nah, di dalam syariat itu orang ini diumpamakan sebagai at-taisul musta'ar, Pak.
Dengan duit misalnya, berapa? 100 juta, oke. Tapi kamu jangan diapa-apailah binikulah misalnya. Karena kalau sudah menikah ya mau gimana lagi? Iya kan? Kalau sudah menikah mau gimana lagi? Lalu kemudian si C ini ya menikah dengan si B. Maunya si A ini ya setelah menikah langsung dicerai. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka itu berhubungan. Baru boleh dicerai. Baru kalau ini pun cerai lagi, baru boleh balik ke sini. Tapi proses pernikahan ini dengan ini, yang niatnya itu adalah untuk menghalalkan B dengan A, maka ini disebut muhalil dan ini terlarang, haram di dalam syariat kita, Pak. Nggak boleh. Saya dimengerti? Sampai sini, Pak, ini nggak boleh. Baik, ini diantara ya kategori nikah yang haram. Artinya ada orang menikah itu bisa jadi dia hukumnya haram, Pak. Bisa jadi. Jadi kalau ada kezaliman atau niatnya misalnya cuma untuk membalimi saja. Ya, niatnya untuk membalimi pasangan, niatnya mau balas dendam, ya. Bila jadi bini karena awas sih kamu kupukuli, dikawini dulu baru kemudian ditindas misalnya. Nah, ini jadi haram. Atau seperti tadi, menurut sebagian para ulama tidak diperbolehkan menikahi dengan niat untuk mencerai kembali. Itu ada sebagian kayak gitu, Pak. Jadi ada sebagian ini ulun dengar beberapa kasus. Jadi dia menikahi istri, dia menikahi wanita ya di bawah tangan, tapi dia udah bilang dalam niatnya dia nanti kalau ketahuan istri pertama dia nanti ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, tak ceraikan saja, gampang saja Ustaz hidup ini. Oh, itu nggak boleh, Pak. Itu bahaya, tidak semudah itu ya. Ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Baik. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ulun mau cukupkan sampai yang haram dulu. Karena nanti takutnya kemalaman lambat pian bulik ya, parut pian lapar sudah dan lain sebagainya. Sudah kita cukupkan saja. Dan nanti akan ada hukumnya mubah itu bagaimana, hukumnya menikah itu sunnah bagaimana, hukumnya makruh bagaimana. Nah, jadi kita sebelum menikah tuh tahu, Pak, kita posisinya tuh hukumnya sampai di mana. Ini buat yang belum menikah. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya suami istri yang serumah tapi sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi? Nah, nafkah lahir dan batin tidak ada berarti mohon maaf, hubungan biologis tidak ada. Dan kemudian nafkah memberi uang jajan pun berarti tidak ada. Loh, juga tidak pernah tidur bersama lagi. Wah, berarti pisah ranjang. Ini ya hukum asalnya berarti ada kezaliman, berarti kalau dilihat dari seperti ini ada kezaliman karena berarti si suami tidak menunaikan nafkah kepada istri. Nah, jadi ya tentu saja diperbaiki, ya, harus ditunaikan. Masing-masing itu harus tahu hak dan kewajibannya seperti apa, hak suami itu seperti apa, kemudian hak istri itu seperti apa. Dan nanti insya Allah akan kita bahas secara detail. Ya, hak suami itu seperti apa, hak istri seperti apa, kewajiban yang ditunaikan itu seperti apa, agar pada saat berumah tangga itu kita ada ilmunya. Jadi jangan sampai si suami merasa kada apa-apa juga, inya juga misalnya kada hendak melayani aku, kada ku beri duit tupang. Nah, tidak bisa seperti itu. Atau istri misalnya demikian. Nah, ini suami pindah kada pati memberi duit lagi, kada dilayani dan lain sebagainya. Akhirnya ya seperti ini misalnya terjadinya. Tidur tidak lagi sekamar, ya mungkin tidak lagi bahkan ada yang mungkin tidak berbicara. Ya, di rumah seolah-olah ada istri dengan tidak ada istri sama. Ya. Ada kadang-kadang subhanallah, ada kadang-kadang suami dia nggak tahu istrinya kemana, kehilangan istri. Ya. Subuh-subuh sudah nggak ada istri ya di samping dia, Pak. Ternyata ada, Pak, curhatan bapak-bapak itu sampai ke ulun. Aduh Ustaz, bini ulun ini rajin benar Ustaz. Subuh-subuh Ustaz, sudah 4 pengajian. Kada bapadah kalon pian kada Ustaz. Kada bapadah. Ibadah jar ulun pian bang ya, Pak. Ustaz, ulun dasar pang sembahyang di rumah. Nah, jar ulun ini sama-sama ini. Nang bini turun kada bapadah, nang laki sembahyang di rumah. Ya mungkin anggapannya istri itu laki nih ngalih bener dibangun nih. Sudah tinggalkan aja.
Nah laki pun juga demikian. Ibaratkannya, mak kareda bini. Subuh-subuh membuka mata sudah kareda bininya. Jadi seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Itulah kenapa ada yang namanya kajian pernikahan. Cuman kita belum sampai situ. Ya kita mulai dari depan dulu. Ya kita taruh pondasinya dulu. Ini ya untuk yang belum menikah ataupun yang untuk menikah. Ini harus bisa kita. Jadi yang seperti ini harus diperbaiki. Ini tidak boleh. Pasti ada kezaliman ini. Ini pasti ada kezaliman. Kalau pertanyaannya tidak pernah tidur bersama, tidak diberikan nafkah, ini pasti ada kezaliman. Dan kezaliman ini bisa jadi muaranya, bisa jadi dari istri, bisa jadi dari suami. Iya. Baik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.